Suluk Manunggaling Maya atau Malaya Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga bagian ketiga. Pupuh 3 bait 1-5 Durma. Suluk Syekh Malaya. Sunan Bonang segera turun ke arena perburuan, menerjang hutan sepi, menerobos semak belukar, mengejar si Kijang. Tak lama kemudian bertemulah dengan buruannya, Sunan Kalijaga yang sedang berlaku seperti Kijang. Segera dilempar dengan kepala nasi 1 kali, terkena bagian punggungnya. Aber artinya tidak stabil larinya, goyang keseimbangannya. Begitu terkena lemparan bagian punggungnya, Sunan Kalijaga yang sedang berlaku seperti Kijang menjadi aber larinya, tampak mulai goyang seakan mau jatuh. Pada lemparan kedua, si Kijang jadian tak kuat lagi berlari. Deprok artinya terduduk karena kepayahan, tak sanggup lagi berdiri. Pada lemparan ketiga, Sunan Kalijaga tersadar, ingatannya kembali normal. Segera mendekati kepada Kangjeng Sunan Bonang dan memeluk kakinya. Sunan Kalijaga terpaku menyembah, memeluk kaki sang Sunan. Tak mampu berkata-kata, hanya menunggu perintah berikutnya. Setelah kuat menjalani berbagai cobaan dan ujian dari sang guru, Sunan Kalijaga diberi tugas terakhir, yakni naik haji ke Mekah. Itulah cara mencapai petunjuk yang terang seterang-terangnya. Sunan Kalijaga disuruh untuk mengambil air yang disebut air Zam-Zam, yakni air yang keluar dari sumur Zam-Zam di dekat Ka'bah, agar Sunan Kalijaga mendapat barokah dari Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi dan utusan Tuhan. Sang Sunan Kalijaga berpamitan, mencium kaki dan segera berangkat. Baginya perintah sang guru harus segera dilakukan, tak perlu menunda-nunda lagi, tak perlu berpikir bagaimana sampai ke sana. Yang harus dilakukan hanyalah terus berjalan. Sang Sunan sudah berlalu, kembali ke pesantrennya di Dukuh Bonang yang sepi, berpisah dengan Sunan Kalijaga. Diceritakan bahwa perjalanan Sunan Kalijaga yang akan berangkat ke Mekah mengambil jalan yang tidak biasa dilalui orang lain, yakni dengan mengambil jalan pintas. Frasa murang margi biasa untuk menyebut orang yang menyimpang dari jalan yang benar, sering dipakai sebagai konotasi dari orang yang berbuat jahat. Secara harfiah, frasa murang margi artinya mengambil jalan yang tidak biasa dilalui oleh kebanyakan orang. Dalam perjalanannya, Sunan Kalijaga masih akan bertemu dengan banyak halangan dan ujian baru. Juga akan bertemu dengan hal-hal yang menambah wawasannya dan mengasah kemampuannya, serta mempertajam akal pikirannya. Sang guru Sunan Bonang benar-benar mengajarkan dengan tekun dan penuh pertimbangan. Dia bawa Sunan Kalijaga menapak satu demi satu batu ujian untuk semakin naik ke tangga berikutnya. Dia memberi kesan bahwa ini adalah ujian terakhirnya, dan ini membuat sang murid bersemangat. Namun ternyata setiap selesai satu ujian, ujian baru telah disiapkan. Pupuh 3 bait 6-11 Durma. Suluk Syekh Malaya. Dalam perjalanan ke Mekah, belum jauh Sunan Kalijaga berjalan, masih di tanah Jawa. Sunan Kalijaga melihat ada 3 burung sedang berbincang akrab. Sunan Kalijaga mendengarkan pembicaraan 3 burung itu. Apakah Sunan Kalijaga bisa bahasa binatang? Mungkin cerita ini kiasan atau simbolik.
karena yang terpenting sebenarnya adalah pesan yang disampaikan dalam pembicaraan ketiga burung itu. Ketiga burung itu adalah perkutut, burung puyuh atau gemak, dan burung pelatuk bawang. Ketiganya adalah nama-nama burung di Jawa. Bagaimana isi pembicaraan tiga burung itu? Salah satu burung itu, yakni si gemak, bertanya kepada si perkutut. Gemak menanyakan, bagaimana ragamu kelak? Apakah kalau mati akan dibawa ke akhirat? Perkutut mengatakan akan membawa serta raganya kelak kalau mati. Kalau tak dibawa kasihan kepada raganya akan terhinakan, padahal sudah menemani dalam susah dan senang, sakit dan nyaman. Kalau ditinggal namanya menghinakan, raga sudah ikut menyempurnakan hidupnya, kok tidak ikut mencapai kemuliaan. Selanjutnya perkutut menjabarkan cara agar raganya ikut terbawa kelak kalau mati. Perkutut lalu menguraikan siasat bagaimana membawa raganya kelak kalau mati. Pertama, akan diberi aroma wangi agar terkesan bersih dari kecorokan. Kemudian akan disikat untuk menghilangkan kotorannya. Sesudah itu akan dibakar dalam api, sisa yang tidak terbakar akan dikelintir-kelintir membentuk bulatan sebesar merica. Jika sudah jadi akan ditelan, dengan begitu raganya akan ikut dia mati. Pertanyaannya, apakah itu bisa dilakukan olehnya yang sudah mati? Bisa saja, karena bagi orang yang sudah mencapai tingkatan sempurna dalam hidup, dia bisa melakukan hal itu. Itulah yang dinamakan warangka mancing curiga, wadah masuk ke dalam kerisnya. Peribahasa lain yang sering digunakan adalah kodok ngemuli lenge, kata menutupi lubang tempat tinggalnya. Sang gemak menjawab, kalaupun itu bisa dilakukan keduanya mati sekaligus, apakah tidak malah merepotkan? Itu artinya kan tubuh yang halus membawa tubuh kasar. Apa tidak semakin bertambah kerepotannya kelak karena diri selalu memikirkan tubuh kasarnya, padahal tubuh yang halus belum tentu selamat. Menurut burung gemak, sempurnanya orang berpulang menghadap ilahi itu, ya kalau diri tidak direpotkan dengan terus memikirkan tubuh kasarnya, jadi biarkan tubuh kasar kembali ke tanah. Berkata si pelatuk bawang, kalian sama-sama benar semuanya, sebenar-benarnya menurut kalian masing-masing, karena sudah sama-sama menjadi keyakinan kuat di dalam hati bahwa ada dua cara meninggalkan dunia ini, yang satu membawa raganya, yang satu meninggalkannya. Keduanya benar sepanjang kalian sudah benar-benar meyakininya dalam hati. Sang Hyang Sukma tidak menyuruh atau mencegah engkau dari salah satunya. Terhadap dua macam cara mati tadi, Tuhan tidak menyuruh dan juga tidak mencegah sekehendak mereka berdua. Kalau mampu mati dengan membawa raga, ya silahkan. Semua sudah diberi banyak cara oleh Tuhan yang menguasai jagat, sudah diberi kebebasan melihat terangnya dunia, diberi hak untuk menolak satu hal dan memilih hal lainnya. Pupuh 3 bait 12-18 Durma Suluk Seh Malaya. Dalam kajian yang lalu telah dikatakan bahwa seseorang boleh saja mati dengan meninggalkan raganya di dunia ini, juga silahkan membawa sampai ke akhirat kalau bisa, tapi keduanya tetaplah berbeda antara yang halus dan yang kasar. Tapi bagaimana memisahkan antara keduanya di dunia ini? Kalaupun raga ditinggalkan, bagaimana caranya?
Kalau mau dibawa serta juga bagaimana caranya? Kalau antara yang halus dan kasar dikumpulkan, sirik jadinya, karena yang halus itu dari Tuhan sebagai cahaya bagi yang kasar. Kalau keduanya disatukan atau disetarakan, akan jadi sirik. Dalam pengertian bahwa seharusnya yang kasar itu tunduk kepada yang halus. Kalau disetarakan, artinya yang halus mendapat sekutu. Ini tidak benar. Namun kalau yang kasar ditinggalkan, kok sepertinya menyia-nyiakan. Raga itu sudah banyak membantu manusia sejak lahir, membimbing manusia ketika belum punya kesadaran. Ragalah yang menjadi tiang agar diri manusia tegak menjalani hidup di dunia. Kok semakin bertambah usia, raga akan dipisahkan dan ditinggalkan, seolah habis manis sepah dibuang, padahal sudah menjadi teman dalam menjalani sakit dan prihatin. Yang prihatin mumpung masih hidup, kalau sudah mati dan kuasa kita untuk mengubah nasib sudah dicabut, baru terasa penyesalan. Sedangkan pintu tobat sudah tertutup, tak bisa lagi kita memperbaiki hidup, bahkan tak bisa meminta ampunan lagi. Beda dengan kalau masih hidup, orang hidup masih punya kuasa untuk melakukan banyak hal, semua tampak mudah dan bisa dilakukan. Kalau sudah mati, tak satupun kuasa kita tersisa. Yang tinggal mungkin hanya penyesalan. Mana yang lebih baik dengan keadaan yang sudah lazim terjadi dalam kehidupan yang sering kita saksikan, yakni kalau orang mati itu jasadnya musnah hancur ditelan tanah dan ruhnya menjadi cahaya kembali ke hadirat Tuhan. Seumpama kilang yang menjadi air kemudian hilang esok pagi, yang demikian itu sudah lumrah kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa kalau kita mati itu pasti didahului rusaknya tubuh kita, sehingga tak lagi mampu menopang kehidupan. Itu yang lazim terjadi sekarang. Jadi perbandingannya, mana yang lebih baik? Antara kematian yang didahului rusaknya raga dengan kematian yang raganya masih utuh. Kalau mati dengan keadaan raga masih utuh, nyawanya keluar lewat jalan mana? Cura adalah kotoran di telinga. Kalau nyawa keluar dari tubuh yang utuh lewat telinga, pasti berbau corak. Kalau keluar lewat mata, pasti membuat mata menjadi melotot atau mencotot. Mata keluar dari tempatnya. Kalau keluar lewat hidung, pasti berbau upil kotoran hidung. Jadi mustahil nyawa keluar dari tubuh yang masih utuh. Jadi tidak mungkin nyawa keluar dari raga di saat raga masih hidup, karena pasti akan merusak raga. Yang benar adalah raga musnah dahulu, baru nyawa bisa keluar. Musnah di sini bukan berarti lenyap, tetapi kemampuan raga untuk mendukung kehidupan sudah tidak ada. Seumpama orang kecelakaan hingga kepalanya putus, maka raganya jelas tidak bisa lagi menopang kehidupan. Saat itulah nyawanya keluar. Yang demikian ini sebenarnya terlalu rumit untuk dipikirkan, sedang kalau tidak dipikir pun tidak menjadi persoalan, karena sudah menjadi kelasiman bahwa semua yang hidup pasti mati, tak peduli bagaimana caranya. Kalau dalam hidup ini engkau terlalu banyak mengurusi soal-soal yang rinci, dan engkau keberatan atau tidak mampu, maka engkau akan tertinggal dalam hal-hal yang penting, yakni hal-hal yang seharusnya diurus dengan cermat. Terlalu banyak persoalan dalam hidup, maka prioritaskan pada yang penting lebih dahulu.
uruslah hal itu dengan cermat. Kalau masih kelebihan waktu dan pikiran, baru uruslah hal-hal yang rinci. Dalam persoalan mati, banyak pendapat orang yang sering diperbincangkan. Masing-masing punya dasar argumen sendiri-sendiri sesuai dengan kepercayaannya. Masing-masing bersilang pendapat tentang apa itu mati, kemana perginya setelah kematian, dan bagaimana awal mulanya. Masing-masing pendapat mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri serta berpengaruh terhadap cara seseorang menjalani kehidupan. Yang sah artinya yang benar dan tidak sembarangan. Kedua hal itu, yakni antara diri yang halus dan yang kasar, keduanya menyatu. Hasil dari penyatuan yang halus dan yang kasar itulah yang disebut insan kamil. Kalau engkau sudah sah mengetahui itu, maka nikmatmu akan sangat-sangat. Bercampurnya seperti pada tembaga dan emas pada proses pembuatan perhiasan, dibersihkan tembaga oleh emas sehingga tidak keluar kerah atau korosinya, menjadi bercampur dan menyatu antara keduanya. Proses pembuatan perhiasan ini mengambil sifat-sifat mulia dari emas yang tidak berkarat untuk mengupgrade wujud tembaga yang bisa berkarat, sehingga hasil campuran itu menghasilkan sifat-sifat yang berlainan dengan kedua logam asalnya. Sesudah hilang wujud asli dari keduanya menjadi sejenis logam baru, tembaga menjadi bersinar layaknya emas, sedang emas melebur melapisi dan menghilangkan sifat buruk tembaga, yakni bisa berkarat dan kusam. Logam hasil paduan inilah yang disebut suasa. Suasa di sini digambarkan sebagai perumpamaan insan kamil, yakni manusia yang sudah bisa menyatukan antara diri yang halus dan yang kasar. Lalu bagaimana caranya agar diri yang halus dan yang kasar ini bisa berpisah ketika kematian datang? Pupuh 3, bait 19-23, Durma Sulu Syekh Malaya. Setiap tukang emas bisa membuat suasa yang baik. Mereka sudah ahli dalam mencampur dan menakar komposisi serta memproses dengan baik, sehingga menghasilkan suasa yang berkualitas, yakni bersih dan bersinar, seperti emas atau dalam serat ulang reh disebut suasa mulia. Beda dengan orang kebanyakan yang tidak ahli, mereka tidak bisa menghasilkan suasa yang baik. Bisa-bisa malah suasa yang dihasilkan rendah kualitasnya dan disebut dalam serat ulang reh dengan istilah suasa bubul, yakni suasa yang berkerak dan tidak bersinar layaknya emas. Kalau tukang emas yang bijaksana bisa memisahkan suasa agar pulih kembali menjadi bahan-bahan penyusunnya, yakni emas dan tembaga, tukang emas yang bisa melakukan ini pastilah tukang emas yang sudah sangat mahir dan menguasai ilmu metalurgi dengan baik. Tidak bisa sembarang tukang emas memisahkan keduanya. Perumpamaan tersebut berlaku bagi manusia. Suasa yang dimaksud adalah perumpamaan dari insan kamil, yakni pencapaian sempurna dari manusia. Seorang manusia unggul yang melebihi sesama, ibaratnya adalah tukang emas yang bijaksana tadi. Manusia yang unggul tadi bisa memisahkan antara diri halus dan diri kasar. Barang siapa bisa memisahkan dan mengumpulkan antara urusan raga dan jiwa, diri halus dan diri kasar, takkan samar dalam urusan mati dan hidup. Lurus dan kencang jalan pikirannya selama dunia sampai akhirat. Kata ganteng artinya lurus dan kencang.
seperti lurus dan kencangnya tali busur. Yang pikirannya ganteng, dia tidak akan ragu-ragu atau samar dalam urusan dunia dan akhirat, sehingga hidupnya akan selamat. Kata si pelatuk bawang, "Kalian berdua rasakan dengan sungguh-sungguh apa yang kukatakan tadi. Pikirkan dengan pikiran yang matang, benar dan salahnya perkataanku tadi." Perkutu dan Demak diam terpekur. Sikapnya menjadi sangat hormat kepada pelatuk bawang karena kalah argumentasi. Mereka tidak bisa membantah, bahkan segera ingin tahu perihal apa yang dikatakan si pelatuk bawang. Keduanya berkata, "Serasa mendapat anugerah kalau boleh kami hendak mengetahuinya." Pelatuk bawang bersedia memberitahu caranya agar mencapai derajat insan kamil, yakni orang yang bisa mencampur dan memisahkan antara yang halus dan yang kasar tadi. Asalkan kedua burung itu bersedia menurut apa yang dikatakan oleh si pelatuk bawang, mereka akan diajarkan apa yang mereka bisa lakukan sesuai kemampuan masing-masing. Setelah berbincang, 3 burung itu musnah. Sunan Kalijaga selalu terngiang apa yang mereka perbincangkan. Dalam benaknya selalu memikirkan apa yang dikatakan para burung itu. Sunan Kalijaga tak habis pikir, kok burung saja mempunyai pencerahan sedemikian tinggi, sedang dirinya manusia malah tidak punya harga diri seperti burung itu. Apakah lebih baik si burung itu daripada dirinya? Sang Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan dengan prihatin. Dia mendapat pelajaran dari percakapan 3 ekor burung. Pembaca jangan terkecoh kalau itu burung betulan. Boleh jadi ini isyarat sesuatu yang sengaja disamarkan oleh penulis kitab suluk ini. Pupuh 3 bait 24-29 Durma Suluk Syekh Malaya. Perjalanan Sunan Kalijaga yang melalui jalan pintas membuatnya harus menempuh rintangan, menerabas hutan, naik gunung, turun jurang, menyisir tebing-tebing yang curam dan menerabas jurang yang dalam. Dalam perjalanan, Sunan Kalijaga tak menghitung bahaya menghadang. Semua diterjang sehingga sampailah dia pada sebuah pantai. Sangat bingung hatinya karena tidak bisa melanjutkan perjalanan. Pangkalan adalah tempat memuat barang atau bersandar kapal, atau sekarang disebut pelabuhan. Pelabuhan laut sangat jauh dari tempat itu, dan lautnya sangat luas seolah tanpa tepi. Pandangannya melangut sepi tanpa ada orang lain di situ. Sunan Kalijaga hanya bisa duduk terpekur karena tidak ada yang bisa dikerjakan lagi. Sedangkan keinginan untuk menyeberang samudra begitu kuat untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Ada seseorang yang mendekatinya. Dia adalah Sang Marbudengrat, yakni orang yang luhur budi di jagat raya ini. Banyak ilmunya, pandangannya tajam atau waskita dan bijaksana, serta mempunyai pengalaman hidup yang panjang. Dalam riwayat Sunan Kalijaga, sosok Marbudengrat diceritakan sebagai Syekh Maulana Maghribi. Demikian juga dalam suluk Syekh Malaya diceritakan sebagai Nabi Khidir. Kita tidak akan mempersoalkan siapa sosok Marbudengrat yang sebenarnya, tapi kita akan mengkajinya dari kata manunggaling maya antara Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar, yang kemudian menjadi asal-usul suluk Syekh Malaya. Sunan Kalijaga tidak mendapat petunjuk cara menempuh perjalanan ini. Setelah dia mentok di tepi pantai,
seperti ketika dia hendak mencari petunjuk akhir iman hidayat yang seterangnya, dia juga tak tahu arah. Rahasia tentang Tuhan atau petunjuk kepercayaan kepadanya yang membuat segala keraguan hilang adalah sesuatu yang sangat sulit dicapai. Tuhan begitu tersembunyi, mustahil ditemukan dengan mudah oleh orang kebanyakan. Jika bukan karena anugerah yang sebenar-benarnya darinya, takkan mampu manusia mendapatkan. Tanpa basa-basi, sebelumnya Syekh Siti Jenar langsung bertanya kepada Sunan Kalijaga, seolah sudah tahu bahwa Sunan Kalijaga sedang mengalami kerepotan. Syekh Siti Jenar dalam berbagai cerita sufi dipercaya sosok yang kontroversial dan senantiasa menemui para pencari jalan menuju Tuhan. Bertanya Syekh Siti Jenar, "Mengapa engkau sampai di sini? Apa yang kau cari sehingga bersusah payah sampai ke tempat yang sepi?" Di tempat ini tidak ada apa-apa yang banyak diinginkan orang, tak ada pakaian indah, tak ada segala makanan, yang ada hanya segala sepi yang sangat. Dan semua serba jauh dari kenikmatan dunia yang dicari manusia. Kalau ada daun kering melayang di hadapanku, itulah yang kumakan. Kalau tidak ada, aku tidak makan. Seketika Sang Sunan Kalijaga sudah tanggap dalam hatinya, begitu mendengar penuturan pertapa yang baru ditemuinya itu. Kalau sang pertapa itu adalah orang yang pintar. Arti kata sidik dalam bahasa Jawa adalah tajam penglihatan atau sangat pintar, sehingga mampu membaca tanda-tanda yang samar sekalipun. Seperti ketika dia melihat Sunan Kalijaga tampak kebingungan di pinggir pantai, dia sudah tahu bahwa Sunan Kalijaga mencari sesuatu yang sangat didambakannya. Sunan Kalijaga merasa mendapat secercah harapan. Pupuh 3, bait 30-38, Durma Suluk Syekh Malaya. Marbudengrat, sang luhur budi di seluruh jagat, adalah julukan dari Syekh Siti Jenar yang dipercaya oleh kalangan kaum sufi sebagai pendamping dan penolong bagi orang-orang yang menempuh jalan makrifat, yakni jalan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tirakat, seperti halnya para wali di tanah Jawa. Sang Marbudengrat mengatakan kepada Sunan Kalijaga bahwa tempat ini, perjalanan makrifat ini penuh dengan mara bahaya. Tidak sembarangan orang bisa menempuh jalan ini dan sampai ke tempat ini. Kisah ini sekaligus menegaskan kalau tirakat yang ditempuh oleh Sunan Kalijaga sudah demikian lanjut, sehingga Sang Marbudengrat berkenan menemui. Kalau tidak dengan bertaruh nyawa, mustahil sampai sejauh ini perjalananmu. Karena di sini semua serba sepi. Sepi di sini sebagai simbol sepi dari segala kenikmatan dunia. Kalau pada kajian lalu kata sepi ini digambarkan sebagai tidak ada pakaian, yakni tidak ada kedudukan atau posisi yang terpandang. Tidak ada makanan, artinya segala kenikmatan di dunia tidak akan ditemui di jalan ini, dan dikatakan bahwa makanannya hanyalah daun kering yang jatuh di hadapannya sebagai lambang qanaah yang luar biasa. Sang Marbudengrat mengatakan, meski sudah sejauh ini, sudah berjalan jauh, tempat yang hendak kau tuju masih jauh lagi. Hanya mengandalkan angan-angan dan kemampuanmu dan kenekatanmu yang tidak sayang pada nyawa itu tidak akan tercapai.
Bingung Sunan Kalijaga mendengarkan penuturan Sang Marbudengrat. Dalam hati sudah mentok segala upaya yang bisa dilakukan, yang bisa hanya pasrah kepada petunjuk Sang Marbudengrat. Maka dia serahkan segalanya kepada Sang Guru Abadi itu. Sunan Kalijaga berkata pelan, "Sebagai tanda kepasrahan, hamba meminta belas kasih Tuanku." Syekh Siti Jenar menjawab, "Apakah engkau hendak mencari petunjuk sempurna yang seterang-terangnya?" Sang Marbudengrat kembali bertanya kepada Sunan Kalijaga untuk menegaskan kembali tekadnya. "Apakah engkau hendak menjalani petunjuk Gurumu Sunan Bonang yang menyuruh agar engkau ke Mekah, supaya naik haji sebagai awal dari pertapaanmu yang sulit ini? Janganlah engkau bepergian kalau belum mengetahui jalannya. Jangan engkau berpakaian kalau belum mengetahui warna dan bentuk pakaiannya. Dan janganlah engkau makan kalau belum mengetahui rasa makanan yang akan engkau makan." Karena melihat, bertanya, meniru pada sesama manusia, dan menjadi bergerak untuk melaksanakan sesuatu itu adalah kebiasaan orang yang hidup. Maksudnya adalah jangan meninggalkan kebiasaan melihat, bertanya, dan meniru yang sudah berlaku pada orang-orang yang hendak mencari pengetahuan. Mencari-cari jalan sendiri akan berakibat salah jalan atau sesat. Oleh karena itu, setiap pencari jalan harus mempunyai guru yang menunjukkan. Perumpamaan orang yang hendak bertindak dengan keyakinan dan angan-angannya sendiri adalah seperti seorang bodoh dari gunung yang hendak membeli emas pada tukang emas. Mentang-mentang kuning, kemudian si tukang emas mengatakan bahwa sesuatu itu adalah emas, padahal itu adalah kuningan, dan si bodoh tadi mempercayainya saja. Demikian juga bagi manusia, kalau belum mengetahui tempatnya yang disembah, maka akan mudah baginya tersesat. Sunan Kalijaga duduk terpekur mendengarkan sabda Sang Marbudengrat, merasa bahwa dirinya belum seberapa pengetahuannya dan mengagumi kepintaran sang guru. Dengan duduk menghormat, Sunan Kalijaga mengaturkan terima kasih serta berkata, "Saya serahkan pada sang guru diri hamba ini, karena hamba tak tahu hendak berguru kemana lagi. Hamba mohon agar diberi bimbingan." Ibarat hewan di tengah hutan, hamba tak terlihat seperti seorang yang telah mengetahui apa yang membuat diri ini suci. Hamba sangatlah muda dan bodoh, serta dicacat oleh seluruh jagat, dihinakan orang sebumi. Ibarat keris tanpa wadah, pemikiran tanpa kata. Kata Sang Sunan Kalijaga menghibah-hibah kasih Sang Guru Abadi. Keris atau curiga adalah senjata tradisional Jawa yang selalu disertai dengan warangka atau wadahnya. Kadang sebuah warangka dibuat sedemikian indahnya, sehingga nilainya hampir menyamai bilah kerisnya. Maka keris tanpa warangka seakan tidak lengkap dan sempurna. Demikian juga wacana yang tanpa perkataan akan sia-sia sebagai angan-angan kosong. Tersebutlah berkata manis Kanjeng Syekh Siti Jenar menanggapi permintaan Sunan Kalijaga. Kata ngantika manis artinya berkata dengan penuh kelembutan dan berisi kalimat yang menyenangkan. Selain itu, kata manis dalam katra terakhir ini juga menjadi isyarat akan masuk ke pupuh dan danggula pada bait selanjutnya. Apa yang dikatakan oleh Sang Luhur Budi, nantikan dalam kajian berikutnya.
Rahayu Sagung dumadi. Nuwun.